Pemodelan produktivitas, kualitas, dan beban kerja operator dalam optimasi biaya produksi. Pada sebuah stasiun kerja praktikan, beban kerja operator dinyatakan dengan indeks X dalam rentang 0 kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan 10. Di dalam nilai X yang lebih tinggi menunjukkan kerja fisik yang lebih berat. Produktivitas dan tingkat cacat pada proses tersebut dimodelkan melalui fungsi Px sama dengan 10x pangkat 2 unit per jam. Dx sama dengan 5 ditambah 0,1 x pangkat 2 cacat per 100 unit. Biaya total harian ditentukan oleh Cx sama dengan 160 per Px plus 10 D per X. Soal yang pertama yaitu tentukan nilai X yang meminimalkan biaya total Cx. Tunjukkan seluruh langkah turunan pertama. Langkah pertama yaitu menyederhanakan fungsi C dalam kurung X. Yang pertama yaitu pada soal diberikan bahwa produktivitas pekerja dinyatakan dengan fungsi Px sama dengan 10x pangkat 2. Biaya totalnya adalah Cx sama dengan 160 per X plus 10 dx. Karena Px sama dengan 10x pangkat 2, maka 160 P per X sama dengan 160 per X pangkat 2 sama dengan 16 per X pangkat 2. 16 merupakan hasil dari 160 dibagi 10. Kemudian fungsi cacatnya adalah dx sama dengan 5 ditambah 0,1x per pangkat 2. Maka 10 dx sama dengan 10 dalam kurung 5 ditambah 0,1 x pangkat 2 sama dengan 50 plus x pangkat 2. Jadi, biaya fungsi total setelah disederhanakan menjadi Cx sama dengan 16 dibagi X pangkat 2 plus X pangkat 2 plus 50. Selanjutnya, yang kedua yaitu mencari turunan pertama Cx. Setelah didapatkan bentuk Cx, langkah selanjutnya adalah mencari turunan pertamanya. Turunkan satu persatu. Yang pertama yaitu turunan dari 16 per X pangkat 2 sama dengan 16X pangkat minus 2. D per dx dalam kurung 16x pangkat 2 sama dengan 16 dalam kurung minus 2x pangkat minus 3 sama dengan minus 32x pangkat minus 3. Nah, kita mendapatkan minus 3 yaitu menggunakan rumus D per dx dalam kurung x pangkat n sama dengan nx pangkat n dikurang 1. Jadi, karena minus yang pertama yaitu 2, jadi minus 2 dikurang minus 1 sama dengan hasilnya minus 3. Yang kedua yaitu turunan dari x pangkat 2 adalah 2dx. Yang ketiga yaitu turunan dari 50 adalah 0. Jadi turunan pertama fungsi biayanya adalah C dalam kurung x sama dengan 2x dikurang 32 per x pangkat 3. Langkah ketiga yaitu mencari titik stasioner Cx sama dengan 10. Sekarang, mencari nilai X yang membuat turunan pertama sama dengan 0. Yang pertama yaitu persamaan 2X dikurang 32 per X pangkat 3 sama dengan 0. Supaya lebih mudah, kita kalikan kedua sisi dengan X pangkat 3. Karena domainnya hanya untuk X lebih besar daripada 0, maka aman untuk dikali. Sama dengan 2x pangkat 4 sama dengan 32. Selanjutnya dibagi 2 yaitu x pangkat 4 sama dengan 16. Akar pangkat 4 dari 16 adalah x sama dengan 16 pangkat 1 per 4 sama dengan 2. Karena domainnya diberikan adalah 0 lebih kecil daripada x sama dengan atau lebih besar daripada 10, maka nilai x sama dengan 2 lebih valid sebagai kandidat umum. Nah, dihasilkan 0 kurang dari X dan X kurang dari atau sama dengan 10, maka nilai X sama dengan 2, atau tanda kutip, akar lain negatif atau minus 2 tidak termasuk domain. Jadi kesimpulannya adalah nilai X yang meminimalkan biaya total Cx adalah X pangkat 2 atau X sama dengan 2. Perkenalkan, nama saya Adelia Yakub, NIM 1225178 dari Prodi Teknik Industri. Nah, sekarang saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu gunakan turunan kedua untuk memastikan bahwa titik tersebut adalah minimum pada domain X lebih besar dari 0 dan X kurang dari atau sama dengan 10. Nah, dari soal sebelumnya itu udah diketahui
fungsi Cx itu sama dengan 16 per X pangkat 2 ditambah 50 ditambah X pangkat 2. Lalu diketahui juga turunan dari Cx-nya yaitu min 32 per X pangkat 3 ditambah 2X. Lalu juga diketahui titik kritisnya yaitu X OPT sama dengan 2. Nah, sekarang kita turunkan turunan pertama ini ke turunan kedua yaitu min 32 X min 32 per X pangkat 3 tambah 2X. Ini X nya kita naikkan ke atas jadi biar gampang di turunan keduanya. Jadi min 32 X pangkat min 3 ditambah 2X. Jadi turunan keduanya itu min 32 dikali min 3 nya kedepanin, jadinya min 32 dikali min 3 X pangkatnya dikurangi 1, terus ditambah 2 dikali 1 X pangkatnya juga dikurangi 1, hasilnya jadi min 96 X pangkat min 4 tambah 2, hasilnya jadi 96 pangkat 4 tambah 2. Terus selanjutnya kita substitusi nilai 2-nya, nilai titik kritisnya ke turunan keduanya, hasilnya jadi 96 per 2 pangkat 4 ditambah 2, hasilnya jadi 8. Nah, titik ini tuh adalah minimum lokal karena turunan kedua itu kan berbentuk kurva ya, kurvanya tuh melengkung ke atas. Nah, syaratnya itu nilai titik minimumnya tuh harus positif, makanya 8 itu adalah titik minimum lokal karena dia lebih dari 0. Lanjut diketahui jadinya X sama dengan 2 sama dengan minimum lokal. Lalu kita cari batas kiri dan batas kanannya. Batas kiri di domainnya itu kan 0, terus batas kanannya itu 10. Jadi kita hitung dulu nilai fungsi di minimum lokalnya. Kita masukkan, kita pakai fungsi pertama karena kalau kita mau cari stasioner tuh harus pakai fungsi aslinya. Jadi 16 per 2 pangkat 2 ditambah 50 ditambah 2 pangkat 2, hasilnya jadi 58. Jadi itu nilai minimum lokalnya. Habis itu kita cari batas kiri dan batas kanannya. Batas kirinya tuh kita nggak perlu cari karena dia semakin dekat dengan 0 tuh nilainya akan semakin besar. Jadi dia tuh pasti nilainya bakal lebih besar dari 58. Jadi nggak perlu dihitung lagi. Jadi kita langsung di batas kanannya kita substitusi nilai 10-nya. Jadinya 16 per 10 pangkat 2 ditambah 50 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan 16 per 100 tambah 50 tambah 100, hasilnya jadi 150,16. Ini juga hasilnya ternyata lebih besar dari nilai X sama dengan 2, makanya X sama dengan 2 itu adalah minimum global. Oke, jadi itu aja penjelasannya. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nela Islami Pasha dengan NIM 2125174 dari Prodi Teknik Logistik. Jadi sekarang saya akan menjelaskan nomor 3. Nomor 3 ini ada soalnya hitung perubahan biaya apabila beban kerja dinaikkan satu satuan dari nilai optimum, yaitu karena dimintanya di sini delta C sama dengan CX OPT ditambah 1 dikurang CX OPT. X OPT ini dari mana teman-teman? Jadi X OPT ini dari biaya ditambah 1 dikurang X OPT biaya awal gitu. Karena sudah diketahui X OPT-nya sama dengan 2, C2-nya sama dengan 58, lalu sederhananya 16 per X pangkat 2 ditambah 50 ditambah X pangkat 2. Sekarang kita akan mencari C3-nya teman-teman. Nah, kita tulis 16 per 3 pangkat 2. Kenapa 3? Karena biaya ditambah 1 ditambah 50 ditambah 3 pangkat 2. Lalu di bawahnya 16 per 9 ditambah 50 ditambah 9. Lalu di bawahnya 531 per 9 ditambah 16 per 9 sama dengan 547 per 9. 547 per 9 ini kita bagi menjadi 60,777. Selanjutnya kita akan menghitung perubahan biaya apabila beban kerja dinaikkan satu satuan dari nilai optimum. Kita masukkan rumusnya. Lalu delta C-nya C3 dikurang C2 sama dengan 547 per 9 dikurang 58. Hasilnya sama dengan 25 per 9. Kita desimalkan menjadi 2,78.
Jadi nilai optimum X sama dengan 2 menjadi X3, maka biaya harian meningkat 29/9 sekitar 2,78 satuan biaya. Itu penjelasan untuk nomor 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Putri Trisnasari dengan NIM 212510889 dari Prodi Teknik Logistik angkatan 2025. Baik teman-teman, di sini ada soal nomor 4. Jika beban kerja berfluktuasi karena faktor kelelahan, pemulihan, dan mengikuti model berikut dengan produktivitas sesaat, hitung produktivitas kumulatif selama 8 jam. Baik, di sini diketahui beban kerja berfluktuasi menurut fungsi dan produktivitas sesaat dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi yang ditanya adalah produktivitas kumulatif selama 8 jam. Baik, kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama kita tuliskan integralnya sebagai berikut. Dan langkah kedua, kuadratkan 5 tambah 2 sin dalam kurung 0,4 tutup kurung 0,4 T menggunakan, jadi ini ada rumusnya. Rumusnya yaitu dalam kurung A tambah B tutup kurung kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2 kali AB tambah B kuadrat. Jadi di sini kan kita sudah mengetahui A-nya 5, B-nya 2, sin dalam kurung 0,4 T tutup kurung, dan juga di sini kita masukkan A-nya dikuadratkan, B-nya dikuadratkan, lalu 2 dikali A dikali B menghasilkan 20 sin dalam kurung 0,4 T tutup kurung. Maka hasilnya akan seperti ini. 5 tambah 2 sin dalam kurung 0,4 T tutup kurung kuadrat sama dengan 25 tambah 20 sin dalam kurung 0,4 T tutup kurung tambah 4 sin kuadrat kali dalam kurung 0,4 T tutup kurung. Baik, di sini langkah ketiga kita harus menyederhanakan 4 sin kuadrat dalam kurung 0,4 T tutup kurung dengan identitas trigonometri. Jadi di sini ada rumus identitasnya. Kita ambil sin tetanya. Sin tetanya sama dengan 0,4. Jadi kita kalikan 2 kali theta sama dengan 0,8 T. Jadi di sini dapat kita masukkan ke dalam rumus dengan hasil 4 sin kuadrat dalam kurung 0,4 T tutup kurung sama dengan 4 kali 1 min cos dalam kurung 0,8 T per 2 sama dengan 2 dikali 1 dikurang cos dalam kurung 0,8 T. Jadi sama dengan 2 dikurang 2 cos dalam kurung 0,8 T. Langkah keempat, kita substitusikan kembali ke bentuk kuadrat ya. Di sini kita dapat yang tadi, lalu kita kuadratkan, dapat hasil sama dengan 27 tambah 20 sin dalam kurung 0,4 T dikurang 2 cos dalam kurung 0,8 T. Lalu selanjutnya ada langkah kelima, di mana kita harus mengalihkan dengan 10 dengan rumus P buka kurung X buka kurung T tutup kurung dan tutup kurung. Jadi di sini teman-teman kita masukkan P X T-nya sama dengan 10 kali dalam kurung 27 tambah 20 sin dalam kurung 0,4 T dikurang 2 cos dalam kurung 0,8 T. Diperoleh hasil 270 ditambah 200 sin dalam kurung 0,4 T dikurang 20 cos dalam kurung 0,8 T. Baik teman-teman, di sini ada langkah ke-6, kita integralkan suku demi suku dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 8. Jadi kita integralkan semuanya satu persatu. Yang pertama kita integralkan yang 270. Di sini kita dapat hasilnya sama dengan 270 kali 8 sama dengan 2160. Baru yang kedua kita integralkan yang 200 sin dalam kurung 0,4 T. Baru di sini ada rumusnya teman-teman yang harus diingat. Di sini K-nya 0,4. Jadi di sini kita masukkan aja semua angka-angkanya dan didapatkan hasil 999,145. Sama dengan juga di yang ketiga ini kita integralkan di min
20 cos dalam kurung 0,8 T. Ini juga ada rumus yang harus diingat. Yang ketiga ini K-nya adalah 0,8. Kita masukkan semuanya, dapatkan hasil min 2,913725. Jadi ke langkah ketujuh yaitu menjumlahkan semua hasil integral. Jadi semua yang sudah kita integralkan satu persatu tadi kita jumlahkan hasilnya, yaitu 2160 ditambah 999,145 dikurang 2,913725. Didapatkan hasil 2156,231275. Jadi, kesimpulannya, produktivitas kumulatif selama 8 jam adalah sekitar 2156,23. Soal yang kelima adalah rekomendasi dan analisis hubungan beban kerja, biaya cacat produk, dan produktivitas. Peningkatan beban kerja dapat meningkatkan produktivitas, namun di sisi lain juga menyebabkan kenaikan tingkat cacat produk. Hubungan ini mengakibatkan biaya total membentuk pola kurva U yang menunjukkan adanya titik keseimbangan antara produktivitas dan kualitas. Berdasarkan hasil analisis, beban kerja optimal berada pada X sama dengan 2, yaitu kondisi di mana biaya total mencapai nilai minimum. Penyimpanan dari titik ini menyebabkan peningkatan biaya produksi serta penurunan efisiensi operasional. Dalam kondisi aktual, beban kerja cenderung berada di atas titik optimal. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi, tingginya cacat produk, serta bertambahnya kelelahan fisik dan mental operator. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk mengatur beban kerja meningkati titik optimal, menerapkan sistem istirahat dan rotasi kerja, serta meningkatkan pengendalian kualitas guna menjaga efisiensi, kualitas produk, dan keberlanjutan operasional.